Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggoro Dwi Pangestu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pemeriksaan swab antigen COVID-19 sebagai bagian dari mata kuliah imunoserologi. Topik bahasan pada materi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada prinsip kerja, yang ketiga ada komponen utama alat, yang keempat ada jenis spesimen dan pengambilan spesimen, yang kelima ada prosedur, yang keenam ada interpretasi hasil, yang ketujuh ada faktor yang mempengaruhi, yang kedelapan ada kelebihan dan keterbatasan, yang kesembilan ada K3 dan limbah, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pemeriksaan swab antigen merupakan salah satu metode diagnostik cepat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen dari virus SARS-CoV-2 pada saluran pernapasan. Tes ini menjadi sangat penting selama pandemi karena dapat membantu mendeteksi kasus positif secara cepat, terutama di fasilitas kesehatan yang memiliki keterbatasan pemeriksaan PCR. Pada jurnal yang saya baca, menurut penelitian Rahayu dan rekan-rekan pada tahun 2023, dalam jurnal Analis Kesehatan Indonesia, pemeriksaan antigen memiliki sensitivitas tinggi pada fase awal infeksi sehingga efektif digunakan sebagai screening awal COVID-19. Kemudian masuk pada prinsip kerja, tes swab antigen bekerja dengan prinsip imunochromatografi lateral flow, di mana antigen dari virus yang terdapat pada sampel pasien akan bereaksi dengan antibodi monoklonal spesifik terhadap SARS-CoV-2 yang sudah dilabeli partikel seperti emas koloid. Ketika cairan sampel diteteskan ke kaset, antigen yang ada akan membentuk kompleks dengan antibodi, kemudian bergerak sepanjang membran nitroselulosa dan tertangkap pada garis uji. Jika antigen ada, maka muncul garis warna pada area tes line. Prinsip ini sejalan dengan metode imunoserologi lainnya, seperti ELISA, namun dilakukan dengan cara yang lebih cepat dan sederhana. Kemudian masuk pada komponen alat yang digunakan pada uji swab antigen yang terdiri dari beberapa komponen penting. Yang pertama ada kaset uji yang berisi area kontrol dan area tes pada membran nitroselulosa. Yang kedua ada buffer ekstraksi yang berfungsi untuk melarutkan dan menstabilkan antigen dari sampel. Yang ketiga ada swab stick steril untuk pengambilan sampel nasofaring atau orofaring. Yang keempat ada tabung ekstraksi kecil, tempat mencampur swab dengan buffer. Dan yang terakhir ada alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan face shield yang wajib digunakan oleh petugas. Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan mengenai jenis spesimen dan pengambilan sampel. Jenis spesimen yang digunakan merupakan sampel saluran pernapasan bagian atas, yaitu swab nasofaring atau orofaring. Proses pengambilan dilakukan dengan memasukkan swab ke dalam rongga hidung hingga mencapai bagian belakang nasofaring. Kemudian diputar beberapa kali agar lendir yang mengandung partikel virus dapat terserap dengan baik. Menurut penelitian Lestari dan Nugroho pada tahun 2022 dalam Jurnal Kesehatan Nasional, hasil pemeriksaan antigen sangat bergantung pada teknik pengambilan sampel. Kesalahan kecil seperti tidak cukup dalam memasukkan swab dapat menyebabkan hasil negatif palsu, meskipun pasien sebenarnya terinfeksi. Setelah pembahasan mengenai jenis sampel dan pengambilan, dilanjutkan dengan prosedur pemeriksaan, di mana prosedur pemeriksaan swab antigen COVID-19 dilakukan melalui beberapa langkah. Langkah pertama adalah mempersiapkan alat dan memakai APD lengkap. Yang kedua, mengambil sampel nasofaring dengan swab steril. Kemudian yang ketiga, memasukkan swab ke dalam tabung ekstraksi berisi buffer. Kemudian diaduk dan ditekan untuk melarutkan antigen. Kemudian yang keempat, cairan hasil ekstraksi diteteskan ke kaset uji pada bagian sampel. Kemudian yang kelima, hasil dibaca setelah 15-30 menit sesuai petunjuk bab. Selanjutnya, pada interpretasi hasil dilakukan dengan melihat garis yang muncul pada kaset.
Jika muncul dua garis, satu di area kontrol dan satu di area tes, maka hasil dinyatakan positif. Jika hanya muncul satu garis di area kontrol, maka hasil dinyatakan negatif. Namun jika garis kontrol tidak muncul sama sekali, hasilnya invalid dan pemeriksaan harus diulang. Selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi akurasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi akurasi hasil pemeriksaan antara lain waktu pengambilan sampel, teknik pengambilan, penyimpanan alat uji, serta adanya mutasi virus. Pada jurnal yang saya baca, bahwa sensitivitas tertinggi dicapai pada pengambilan sampel hari ke-1 sampai ke-7 sejak munculnya gejala. Selain itu, mutasi pada protein spike virus juga dapat menurunkan afinitas antibodi pada kit tertentu, menyebabkan hasil negatif palsu. Oleh karena itu, penting bagi petugas untuk memperhatikan waktu pengambilan dan memastikan kit yang digunakan masih valid dan tersertifikasi. Kemudian, kelebihan dan keterbatasan dari pemeriksaan swab antigen. Pemeriksaan antigen memiliki kelebihan yaitu cepat, mudah dilakukan, tidak memerlukan peralatan canggih, dan cocok untuk screening massal. Namun, pada pemeriksaan ini memiliki keterbatasan, yakni sensitivitas yang lebih rendah dibandingkan RT-PCR, serta potensi hasil negatif palsu pada pasien dengan viral load rendah atau dalam fase akhir infeksi. Selanjutnya ada K3, limbah dan keamanan biologi. Dalam pemeriksaan swab antigen, aspek keselamatan kerja dan keamanan biologi atau K3 laboratorium sangat penting. Pemeriksaan ini termasuk kegiatan dengan resiko biologis biosafety level 2. Petugas harus mengenakan masker N95, face shield, sarung tangan, dan gaun pelindung. Semua sampel dianggap infeksius dan harus diperlakukan sebagai limbah medis berbahaya. Swab bekas, kaset uji, dan tabung ekstraksi dibuang ke wadah limbah infeksius, kemudian dimusnahkan melalui autoclave atau insenerator. Hal ini merupakan penerapan K3 tidak hanya untuk melindungi petugas dari resiko penularan, namun juga menjaga keandalan hasil pemeriksaan agar bebas dari kontaminasi silang. Kesimpulan dari materi kali ini, pemeriksaan swab antigen COVID-19 merupakan metode diagnostik cepat berbasis imunochromatografi yang mampu mendeteksi infeksi aktif SARS-CoV-2 dengan efisien. Tes ini menggunakan interaksi antigen dan antibodi spesifik untuk menghasilkan garis warna sebagai indikator hasil. Meskipun hasilnya cepat dan mudah didapat, akurasi pemeriksaan sangat bergantung pada kualitas pengambilan sampel dan kondisi alat uji. Dengan menerapkan prosedur yang benar, serta memperhatikan keselamatan kerja dan penanganan limbah biologi, pemeriksaan swab antigen dapat menjadi alat penting dalam pengendalian penyebaran COVID-19. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Demikian presentasi dari saya mengenai pemeriksaan swab antigen COVID-19. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pemeriksaan imunoserologi pada kasus infeksi virus. Terima kasih atas perhatian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.